Ketika orang tua kandung saya menemui saya sedang memindahkan bir di warung makan. Saya sendiri membawa lebih dari 90 kotak. Bahkan dimarahi oleh bos. Saat itu seorang wanita kaya melihat kejadian ini, dan langsung mengeluarkan kartu hitam dari tasnya. Dengan suara menangis, dia berkata, "Jing Chuan, ibu punya uang, ibu akan memberimu uang. Kamu tidak perlu lagi bekerja keras seperti ini." "Tante, saya tidak mengenal Anda," saya berkata dengan datar. "Saya memang tidak mengenal mereka. Lebih tepatnya, saya tidak berniat memiliki hubungan dengan mereka. Saya telah dilahirkan kembali. Di kehidupan sebelumnya, saya meninggal dengan tragis. Meskipun saya adalah tuan muda yang asli. Ketika saya dan tuan muda palsu diculik bersamaan, semua orang memilih tuan muda palsu. Di kehidupan ini, saya tidak ingin kembali ke keluarga Liu. Saya tidak ingin mati tenggelam dan dimakan hiu." Wanita kaya itu buru-buru mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Ini hasil tes DNA kami. Kamu bisa melihatnya. Kamu benar-benar anak kandung kami. Maaf, mulai sekarang, ayah dan ibu tidak akan membiarkan kamu menderita lagi." Dulu saya percaya kata-kata itu, dan akhirnya bernasib tragis. Mereka sejak awal hanya mencintai tuan muda palsu. Saya menggelengkan kepala. Saya masih harus pergi ke pekerjaan berikutnya. "Saya pergi dulu." Wanita kaya itu menghalangi jalan saya. Laki-laki di sampingnya juga mulai menangis. Mereka memohon agar saya melihat hasil tes DNA itu. Beberapa detik yang lalu, saya mati tenggelam di laut. Dalam bentuk jiwa, saya menyaksikan tubuh saya dimakan habis oleh hiu. Beberapa detik kemudian, saya kembali ke keadaan tubuh yang kelelahan, sampai sulit bernapas karena sangat lelah. Kemudian, saya melihat dua orang pelaku dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak tertarik melihat hasil tes DNA yang konyol itu. Mungkin otak saya tidak bisa menerima terlalu banyak informasi sekaligus. Tubuh saya juga terlalu lelah. Saya hanya melangkah beberapa langkah dan pingsan di tanah. Dokter memeriksa saya, hasilnya menunjukkan gizi buruk yang parah, dan kelelahan berlebihan yang menyebabkan saya pingsan. Saya membuka mata, ruangan yang familiar, dekorasi yang familiar. Baru saja saya terbangun, pengasuh segera memanggil ayah dan ibu Liu. "Jing Chuan, apakah tubuhmu tidak nyaman? Apakah kamu lapar? Ingin makan sesuatu?" Ibu Liu terlihat sangat khawatir. Ayah Liu juga tampak peduli. Namun, dia tidak berbicara, hanya menatap saya. Dia selalu canggung berbicara di depan saya. Orang lain mengatakan dia memang seperti itu. Tapi di depan tuan muda palsu, dia selalu punya topik. Saya menyingkirkan selimut, berniat pergi. "Terima kasih sudah membantu saya. Berapa biaya pengobatan? Saya akan membayarnya kembali." Ayah dan ibu Liu terdiam. Mungkin mereka tidak menyangka itu adalah kata-kata pertama saya. Ibu Liu berbalik dan mulai menyalahkan ayah Liu. "Saya sudah bilang, kita harus membawa anak kita pulang lebih awal. Tapi kamu menundanya selama setengah tahun. Lihat sekarang, anak kita tidak mengakui kita lagi." Suaranya menjadi serak, dan air mata mengalir deras. Ayah Liu terlihat bingung. "Saya hanya berpikir untuk mempertimbangkan situasi Jing Chuan. Dia sedang dalam masa-masa penting di kelas 3 SMA. Saya tidak ingin mengganggu konsentrasinya. Jika saya yang dulu mendengar kata-kata ini, pasti saya akan merasa sangat bahagia. Namun, kenyataannya adalah setelah Liu Yuchen mengetahui bahwa dia bukan anak kandung mereka, dia mengancam